60 sampai 65% mereka-mereka yang booking di OTA mampir ke website hotel ya, terlebih dahulu untuk mencari informasi mengenai hotel tersebut. Yang mana informasi ini tidak ada di OTA. Begitu mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, lalu mereka baru booking di OTA. Karena juga kayak orang yang mau membandingkan antara beli tiket Garuda Indonesia di tiket.com atau traveloka.com dan website Garuda, mana yang lebih murah? Nah, kita biasanya membandingkan dua harga ini. Makanya saya bilang, daripada mencari tahu satu persatu, lebih baik masuk ke mencari namanya metasearch atau mencari tahu mana yang lebih murah di antara itu semua. Ya. Jadi ini semua memudahkan customer ujung-ujungnya untuk mencari pilihan. Di sisi lain mungkin memudahkan, tapi di sisi lain juga membingungkan karena banyak sekali yang informasi yang tersedia sehingga kadang-kadang membuat bingung daripada customernya. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat tipe-tipe apa saja yang ada di dunia e-commerce ini. Kita mengenal ada namanya B2B atau business to business, antar ada namanya B2C, business to consumer, C2C, customer to customer atau consumer to consumer, C2B, consumer to business, dan business to government atau disebut dengan B2G. Ya. Nah, mari kita lihat dalam prakteknya seperti apa model-model tersebut. Oke. Di sini kita melihat proses suatu perjalanan, suatu barang dari mulai dari barang mentah sehingga sampai di tangan namanya customer atau consumer. Ya, itu dimulai dari barang mentah dulu, lantas dikirim ke pabrik. Ya. Dari pabrik dikirim setelah jadi dikirim ke distributor. Nah, distributor ini sudah mulailah namanya online bermain. Ya, di situ ada yang namanya C2B, ya, itu customer to business, di mana customer langsung bisa beli barang pabrikan, ya, atau pabrikan bisa menjual langsung ke customer tanpa melewati reseller. Jadi ada juga distributor yang menjualnya ke reseller macam Alibaba.com gitu ya. Jadi itu adalah Alibaba ini masuk dalam contoh bisnis ke bisnis sebenarnya. Dia tidak boleh menjual ke customer. Tapi dalam kenyataannya sekarang pun Alibaba sudah menjualnya ke customer. Ya. Ada juga agent, beberapa agent kalau di hotel itu B2B itu adalah macam kalau Bapak tahu, kalau itu tahu namanya MG Holiday ya di Jakarta atau Hotel Bed, itu juga dia diberikan kontrak bed oleh hotel. Seharusnya dia membungkus bednya itu dalam arti membuatkan paket, ditambah dengan airline, ditambahkan dengan tour, ditambahkan dengan produk lain, sehingga harga room only-nya atau harga kamarnya saja tidak kelihatan. Kenapa ini mesti dirahasiakan? Karena ini harga secret, harga rahasia, karena harganya sangat murah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membandingkan antara offline dan online, sebenarnya harga offline itu lebih murah daripada harga online. Cuma yang kadang-kadang hotel ini dalam prakteknya karena kebutuhan bisnis, dia membypass atau undercut offline ini sehingga online yang kelihatan lebih murah. Dalam aturan umum seharusnya offline lebih murah daripada online. Ya, offline itu di sini, online itu di sini. Makanya kalau Bapak Ibu cari kamar sebenarnya lebih murah beli di offline daripada online. Namun demikian yang bikin customer itu kesal karena offline ini harus mengecek lagi ke hotel, ada nggak kamarnya. Jadi tidak dijadikan kamar itu ada walaupun harganya bagus. Nah, tamu-tamu maunya yang pasti-pasti saja. Itu online lebih baik daripada offline. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon dicatat dulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, nanti Pak Yohanes yang akan men-sharingkan. Jadi tolong diketik dulu aja pertanyaannya di chat room. Ya, biar nggak lupa nantinya, ya.
Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah punya pertanyaan yang mungkin bahasa saya ini lagi Nasrani ngomong apa sih, kok bahasa planet yang dipakai, saya nggak ngerti bahasa dunia walaupun kadang bahasa Indonesia itu ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Nanti akan ada sesi tanya jawab, kita akan menjawab pertanyaan. Oke, jadi kembali lagi, distributor ke retail, dari reseller baru ke tangan customer. Jadi ada B2C, ya Amazon contohnya, Amazon.com itu ya dari bisnis ke customer, ya. Kalau C2B, Priceline itu adalah yang saya tadi katakan, Booking.com atau Agoda.com, itu Priceline.com namanya. Ya, C2C, customer to customer adalah eBay. Kayak OLX juga itu adalah C2C. Jadi kita bisa jualan sebagai customer, kita jual barang kita jual kayak mobil atau motor itu, dan dibeli oleh customer yang lain lagi. Itu C2C, ya, customer to customer atau consumer to customer. Jadi itu tipe-tipe daripada model daripada e-commerce yang ada. Ya. Oke, apa sih fitur-fitur daripada e-commerce ini? Ya, atau apa sih yang jadi tingkat daripada e-commerce? Yang pertama namanya ubiquity. Ubiquity itu artinya mereka tuh ada di mana, ya, gampang didapat, ya, asal ada internet mereka ada. Ini syaratnya sekali lagi, e-commerce ini harus ada internet. Yang kedua adalah global connection, ya. Mereka tuh menembus batas-batas tradisional, kultural, boundary atau pembatasan negara. Kita beli barang di Cina tanpa perlu ke Cina. Kita bisa mengerti kebudayaan asing, kita bisa beli ke sana. Ya, intinya semuanya ada di tangan kita. Apa saja yang kita cari, tanya paman Google, semuanya terjawab. Ya, kalau Anda memang gitu. Yang ketiga adalah interactivity. Ya, antara teknologi e-commerce ini menyediakan komunikasi dua arah antara pedagang dan penjual. Ya, seperti halnya misalnya di marketplace macam Blibli, Bukalapak, kayak gitu. Kita mencari barang, penjual menaruh barangnya di marketplace itu, terjadilah kesepakatan harga dan dibeli. Ya, jadi ada penghubungnya, ada intermediary-nya, ada penghubung antara penjual dan pembeli. Yang keempat adalah information density. Ya, itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang rasanya. Oh, bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Jepang, lupa tinggal. Di seni budaya kemudian masih ada tes modelannya. Ini khususnya tari, gerakan. Biasanya kan ber-100% penuh itu boleh. Dancing. Tadi ngoyong. Macam internetnya nih kan loading empat, ya, bahwa teknologi e-commerce memungkinkan penjual untuk digital secara khusus mengirimkan pesan-pesan marketing kepada customer berdasarkan interest kepentingannya atau berdasarkan cara pembeli. Jadi jangan ada itu ya? tes pertama tuh makanya masih diutamakan untuk honorer sekolah negeri kan. Tes pertama itu hanya honorer sekolah negeri di seluruh posisi pokoknya di sini siapin buat teater apa seni tari alim keramik. Jadi metes ngelawan dia tanggal 1 April sampai 3 April. Nah, Bapak Ibu buka hari ini kawan ada misalnya 1,5, terus Bapak Ibu buka lagi besok, ada harapan atau ada promo atau harga turun, ternyata masih 1,5. Terus lusanya Bapak Ibu buka lagi, pasti buka 1,5. Kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, saya jamin harga tidak akan pernah turun. Kenapa? Karena oleh Garuda Indonesia website, behavior Bapak Ibu itu sudah direkod bahwa Bapak Ibu akan selalu mencari rute Jakarta dan Pasar 1 sampai 3 April. Yang ada malah oleh mereka itu dianggap sebagai demand atau permintaan. Ketika permintaan tinggi, karena Bapak Ibu mengulang terus, tidak mungkin harga akan turun.
Jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu mau berharap harga murah, bersihkan bukitnya, ya, atau pelestarian mulai dari awal lagi. Nah, itu akan dianggap sebagai demand-demand yang Bapak Ibu lakukan akan hilang dan otomatis bisa saja harganya akan turun. Jadi tolong bagi teman-teman yang tadi di pesawat dari Jakarta ke Bali, pesawat tidak ambil, tolong hapuskan bukitnya, karena kalau Bapak Ibu tidak menghapuskan dari berulang-ulang kali, bagi mereka itu demand dan harga pasti justru akan naik, tidak mungkin harga akan turun. Jadi semua menyumbang sebenarnya kepada perusahaan-perusahaan itu untuk harga tinggi, ya, tanpa kita sadari. Nah, personalization ini juga bisa dilakukan dengan cara mencari tahu di Facebook, itu bisa kalau kita jualan di Facebook, kita bisa tahu, ya, kita mau menyasar segmen mana, ya, segmen entah namanya segmen ada milenial, ya, ada generasi baby boomer, generasi X, generasi Y. Tapi berdasarkan bacaan yang saya baca rilis akhir Januari kemarin dari Biro Pusat Statistik, cukup mencengangkan. Baru tahu saya bahwa 54% penduduk Indonesia itu didominasi oleh dua gen baru. Ya, gen baru ini hanya satu gen baru, tapi satu gen lama itu adalah milenial yang berusia antara 24 sampai 39. Dan yang generasi baru bernama generasi Z. Generasi Z ini berumur antara 8 sampai 23. Jadi kalau anak-anak kita sudah masuk ke YouTube, sudah menjadi endorser, sudah menjadi dropshipper, sudah menjadi influencer, sudah menjadi YouTuber, dan mereka sudah menghasilkan uang dari situ. Karena kita belum bisa lakukan. Nah, ini semua menjadi target baru daripada perusahaan-perusahaan atau jual data, jual produk. Dan karena mereka ya, satunya influencer dengan jual saja atau main TikTok, sudah bisa menghasilkan uang. Ya, dan itulah kehebatan daripada teknologi. Yang terakhir, sosial networking. Jelas, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya, ya, banyak sekali sudah bahkan ada yang mengalami atau bahkan sudah dibawa ke polisi karena kena undang-undang ITE karena perbuatan tidak menyenangkan. Selanjutnya perwakilan sekarang ada istilah baru sama pasir. Kalau orang ada menanyakan apa hukum kita pada hari ini, itu bisa dibawa ke, bisa dimasukkan ke undang-undang ITE karena dianggap perbuatan tidak menyenangkan karena kita bersinggung dengan pertanyaan kenapa terjadi. Jadi dalam sesuatu yang bikin kita tersinggung apa-apa langsung bawa ke polisi karena melanggar undang-undang. Itu dan sebagainya itu minta ampun, ya. Baik, jadi itu fitur-fitur yang ada. Apa sih keunggulan atau kelemahan daripada jelas kalau advantage-nya adalah dia apa saja ada, ya, 24 jam 7 hari, tidak perlu kita mendirikan outlet untuk berjualan, ya, karena yang namanya dropshipper atau intermediary itu ya cukup menjadi perantara, penjualnya ada, pembelinya ada, dia mencarikan pembeli, dia mencarikan pedagang, kalau ada yang cocok dia yang akan membantu customer-nya untuk membelikan barang. Tidak perlu jualan, kita mau bahkan punya barang, dan tentunya ketiga tidak ada batasan wilayah, jadi sama otomatis karena tidak perlu mendirikan outlet atau tidak perlu investasi usaha, sehingga biaya-biayanya sangat-sangat rendah. Produk yang kita pasarkan macam-macam, ya, banyak sekali. Juga begitu pula dengan payment, bisa kita gunakan debit card, COD dan sebagainya. Low operational cost dari saya untuk jualan di hotel. Terus bagaimana kita menjual customer itu dengan bisa menemukan harapan mereka. Sebaliknya, kekurangan daripada e-commerce ini adalah kekurangan tangibility. Apa itu tangibility?
Dulu kan ada bahasa Inggris. Ya, Walaupun repeat harus adanya barang. Jadi kadang-kadang customer itu tidak puas kalau tidak lihat langsung. langsung Ya, kenyataannya kalau kita beli di marketplace kadang-kadang kita kecewa kok sini barang yang kita dapat nggak sama ya seperti yang digambar. Nah, itulah kekurangan daripada berbelanja di marketplace, kita tidak bisa melihat produknya langsung kecuali dari gambar. Ya, customer service-nya ya kadang-kadang mengesalkan yang namanya teknologi. Kalau kamu apa yang ada di situ ya itulah gambarnya ya, itu coba komplit. Nah itulah kita nggak bisa ngapa-ngapain dari situ dan sangat rentan terhadap serangan cyber ya, hacker itu banyak sekali ya. Customer loyalty, pelanggannya itu sangat rendah kesetiaannya. Mereka hanya setia pada harga, bukan pada produk. Mana yang lebih murah, itu mereka cari lagi Indonesia. Kalau di hotel itu dari 10 orang Indonesia, kita punya perbedaan Indonesia lawan internasional. Indonesia itu yang benar-benar loyal pada brand. Jadi harus di hotel, misalnya Marriott atau apa gitu. Dari 10 orang Indonesia cuma satu. Terus satu lagi itu dia loyal kepada brand, dia loyal dan sisanya sebenarnya loyal kepada harga. Mana itu yang lebih murah, sama mereka pergi. Jadi yang penting Indonesia itu mencari status been there, done that. Saya pernah ke sana dan pernah melakukan itu. Jadi kalau tempat-tempat baru lalu foto habis itu cekrek di posting di media sosial Facebook paling banyak ya. Kalau dari pergi dari Jakarta ke Singapura, dari airport itu kan Indonesia sangat yang namanya seorang transport ya. Nah terus highly competitive ya, karena persaingannya begitu tinggi sehingga mau nggak mau pedagang itu harus memberikan harga yang sustainable. Saya lainnya juga kualitas dan sebagainya. Jadi customer semakin banyak dan sulit bagi pedagang untuk bersaing. Selanjutnya adalah low barrier to entry ya, banyaknya bersaing sehingga satu produk bisa biaya tinggi ada supplier. Data customer begitu mudahnya dicuri ya, makanya sangat hati-hati ketika Bapak Ibu mau masukkan data pribadi. Kalau di Eropa ya, sudah ada hukumnya namanya kalau nggak salah GDPR atau GDPR, Global Data Protection Regulation. Sayangnya kita Indonesia belum punya undang-undang untuk memprotek data daripada customer. Ya, kalau di Eropa kasus pencurian data itu sudah bisa dibawa ke meja hijau. Kalau kita di sini, ketika kita setiap hari kita bisa menerima tiba-tiba di SMS kita semua benar jawaban. Pinjaman uang, apa saja, kita ada heran kok bisa tahu mereka nomor kita karena datanya sudah dipergunakan tidak. Selanjutnya adalah e-commerce itu sangat bergantung sama namanya teknologi dan terus berkembang. Jadi kalau kita tidak mengupdate atau mengupgrade kita punya kemampuan internet, kita akan kalah bersaing. Dan yang terakhir, walaupun tadi saya katakan cost-nya sebenarnya murah, tapi sangat sensitif. Ya, sensitif di sini artinya bahwa banyak sekali cost-cost yang tidak kita ketahui, biaya-biaya yang tidak ketahui, ingin itu dan sebagainya. Sehingga tanpa kita sadari dan kita justru menghabiskan banyak uang. Gitu. Ya, jadi itu beberapa keunggulan maupun kerugian atau kelemahan daripada e-commerce. Ya, kita masih punya waktu yang 5 menit lagi untuk setengah jam lagi untuk istirahat. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan ini sesuai dengan ya, nanti kita akan ada pertanyaan. Saya yakin banyak sekali dari pertanyaan yang sudah diajukan. Selanjutnya adalah tren e-commerce. Tren e-commerce ini sangat-sangat cepat sekali berubah dan meningkat begitu cepatnya. Ya, banyaknya standar saya bisa lewatkan pada ini. Ya, dia pertama adalah mobile centric. Ya, segala sesuatu itu harus ada di mobile, di handphone. Ya,
mobile loyalty itu menjadi suatu keharusan atau supaya bagaimana kita bisa mendapatkan bisnis dari gadget kita, dari handphone kita. Ya, jadi di dunia perhotelan, lagi-lagi kalau saya beri contoh, itu ada device itu ada namanya dari website hotel dan dari aplikasi. Jadi kita membuat aplikasi untuk bisa masuk ke hotel, booking hotel. Jadi itu saja sudah berubah. Ya. Dan bagaimana image atau gambar daripada yang ada di website supaya tidak blur, itu juga ada tekniknya. Nah, contoh lain adalah bukannya dari sombong, tapi saya cuma memberi contoh bagaimana internet itu sudah begitu menguasai dan dunia perhotelan. Juli 2019, kebetulan waktu saya masih di Australia, kami para area manajer itu meeting ke USA di Las Vegas. Ya, kami buat reservasi itu mulai dari gadget handphone. Sampai kami membuat reservasi, membuat registrasi, itu juga lewat handphone. Nah, ketika sampai di hotel, biasanya kan kita ke resepsionis ya untuk check-in. Tapi ini tidak, saya cuma diminta paspor saya, lantas ditaruh di scanner, terus di scanner paspor saya di komputer, itu di lobby itu banyak sekali komputer, scanner, saya punya paspor, keluarlah kunci kamar saya langsung. Saya ambil kunci kamar saya langsung ke kamar. Saya tidak perlu lagi tanda tangan, saya tidak perlu lagi memberi kartu kredit atau garansi pembayaran. Karena ketika saya mendaftar, berarti data-data itu sudah ada di situ semua. Entah sehari sebelum saya check out di TV, di TV, sudah ada bill saya, berapa pengeluaran saya selama saya menginap di situ. Ditanyakan, apakah kamu setuju dengan biaya-biaya ini? Kalau iya, akan iya. Terus apakah kamu setuju akan menggunakan kartu kredit yang kamu pakai data pendaftaran? Terus saya tinggal bilang iya, dan muncullah bill kita di internet, di email kita. Ya, muncul bill kita di email kita. Langsung setelah itu saya check out, tinggal menaruh kunci kamar di tempat yang telah disediakan. Jadi, saya sama sekali selama 5 hari tinggal di hotel tidak pernah kemungkinan yang namanya resepsionis. Hotel itu mempunyai 2.500 kamar, ya, resepsionisnya hanya 1 orang. Di Indonesia punya 50 kamar, resepsionisnya 10 orang. Sekali lagi perbandingannya, 2.500 kamar, 1 orang dilawan dengan 50 kamar di Indonesia 10 orang. Well, artinya ini ancaman bagi manusia punya tenaga kerja bahwa reception sudah tidak diperlukan lagi karena teknologi akan mengambil alih. Tapi karena ini adalah dunia hospitality di mana teknologi tidak se-hospitable manusia, sehingga dia tetap memerlukan manusia di situ. Nah, disinilah hati-hati dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya adalah context is the king, ya. Apa-apa image adalah the king. Jadi kalau Bapak Ibu melihat gambar, foto itu pasti berasal dari image atau konteks. Image yang blur, image yang gambarnya tidak jelas, ditinggalkan customer. Jadi itu sudah semakin tinggi lagi tingkat kualitasnya dari 2 dimension ke 3 dimension. Ya, customer yang mengontrol mana yang dia akan pilih. Selanjutnya yang terjadi juga adalah augmented reality atau augmented atau virtual reality. AR dan VR, ya, augmented reality dan virtual reality sudah menjadi suatu keharusan. Di perusahaan saya sekarang, kami mempunyai kemampuan untuk mengetahui behavior atau tingkah laku Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sedang akan memesan di website hotel tertentu, kami bisa tahu Bapak Ibu punya perilaku. Contohnya, berapa hari sebelumnya Bapak Ibu akan booking, harga berapa yang Bapak Ibu cari, berapa lama yang Bapak Ibu habiskan sebelum memutuskan untuk beli. Dan ini semua bisa diketahui oleh perusahaan-perusahaan itu. Ya, dan itu salah satu perusahaan saya juga bisa mengetahui behavior itu melalui namanya AR ini. Ya. Jadi
luar biasa perubahan-perubahan yang ada, ya. Dan sekarang saya sediakan tempat untuk bertanya. Pak Yohanes, silakan bacakan saya pertanyaan yang ada. Baik, selamat berjumpa lagi. Ini pertanyaan udah banyak banget. Ada satu pertanyaan yang sering dan berulang-ulang kali ngomong terus, Pak. Intinya teman-teman bertanya, apakah ada cara agar teman-teman bisa mengajarkan e-commerce di sekolahnya masing-masing? Contohnya, adakah extranet yang mereka bisa akses untuk latihan, atau apakah ada channel manager yang bisa mereka akses untuk latihan, atau gimana caranya bapak-bapak dan ibu-ibu pengajar ini bisa mengajarkan muridnya cara yang terbaik untuk memahami dan belajar e-commerce, termasuk dengan tools dan alat-alat yang ada. Ini banyak banget yang nanya ini. Oke, kita menjawab dulu satu persatu berdasarkan popularity, artinya pertanyaan mana yang paling banyak ditanyakan. Ya, pertanyaan yang bagus, tapi saya justru tidak menduga pertanyaan diajukan karena kita belum masuk ke bahasan itu, tapi seolah Bapak Ibu sudah tahu isi apakah isi materi berikutnya ini. Ya, betul sekali bahwa untuk bisa mengerti dunia online travel agent itu harus masuk ke extranetnya atau dapurnya, ya. Begitu pula juga adanya channel manager. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengerti apa itu channel manager, ini tiap hotel biasanya mempunyai sistem komputernya sendiri. Itu bernama biasanya PMS, Property Management System, ya. Jadi itu contohnya ada PHP, Realty, dan sebagainya, ya. Kayak Fidelio gitu ya. Nah, itu PMS namanya, Property Management System, di mana mereka bisa men-checking-kan tamu, membuat reservasi, memasukkan harga, accessibility, dan sebagainya. Itu PMS. Terus OTA itu adalah dunianya online travel agent. Ya, hotel harus membuat accessibility dan harga pada saat pertama. Tapi selanjutnya mereka bisa mengupdate-nya itu di channel manager. Jadi ini ada, bentar saya ambilkan papan dulu. Ya, kelihatan ya? Oke. Iya, jadi, nah di sini PMS, di sini OTA punya extranet, ya. Nah, di antara ini namanya channel manager, ya. Harus ada channel manager untuk menghubungkan ini dan ini. Kalau tidak ada channel manager, hotel harus mengupdate inventory availability-nya sendiri, juga melakukannya di sini sendiri. Ya, tidak kelihatan? Oh ya benar. Sorry. Ya, kelihatan ya? Kelihatan? Sudah? Ya. Nah, jadi hotel harus melakukan inventory maupun menaikkan harga atau turunkan harga sekali di OTA, sekali di PMS. Nah, disinilah gunanya channel manager. Jadi kalau ada channel manager, hotel cukup sekali saja di banyak OTA. Biasanya di sini ada 10 OTA extranet yang harus diupdate. Kalau dia melakukan ini satu-satu, resikonya adalah harga bisa saja berbeda. Contoh, kalau dia masukin harganya 1 juta, kurang saja 1 nol, ya, harganya jadi 100.000. Ya, itu kesalahan. Nah, kalau dia menggunakan channel manager, kalau dia masukkan sekali 1 juta, otomatis kesemuanya ini 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, itu fungsi channel manager. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, bahwa penting namanya kita masuk ke extranet itu dan channel manager itu seperti apa. Sayangnya, namun demikian, baik OTA extranet maupun channel manager tidak punya yang namanya dummy
extranet atau dummy channel manager. Jadi tidak bisa dibuat main-main atau coba-coba untuk praktek misalnya kayak les kita. Mau nggak mau Bapak Ibu harus membawa muridnya atau siswanya ke hotel untuk mencari tahu apa itu OTA extranet, fungsinya, bagaimana dia dengan channel manager kerjanya dan sebagainya. Karena yang punya akses terhadap OTA extranet maupun channel manager hanya hotel. Jadi jawabannya sayangnya tidak bisa diajarkan di kelas, tapi hanya bisa langsung praktek di hotel. Hari ini, di pelatihan kita ini, Pak Yohanes akan memberikan kisi-kisi atau tampang daripada extranet itu kayak apa. Itu pun makanya saya mengajak Pak Yohanes di sini karena dia seorang freelancer, dia bisa punya akses ke hotel yang banyak. Biasanya satu orang itu cuma punya satu akses ke hotel tertentu, tapi Pak Yohanes ini punya banyak akses sehingga dia bisa menunjukkan kalau di hotel A, di hotel B, hotel C yang dia manage kayak apa tampilannya. Tapi pada dasarnya extranet itu sama, entah mau di hotel A, B, dan C itu sama, tapi fungsinya yang berbeda-beda. Nah, sayangnya untuk menjawab pertanyaan tadi harus mau nggak mau ke hotel. Jadi penting bagi Bapak Ibu untuk nantinya memasukkan agenda ketika mereka praktek di lapangan untuk siswa-siswa yang mengambil jurusan sama physician atau novice atau hotel secara general meluangkan waktu untuk spend atau meluangkan waktu untuk bersama dengan FO, reservation atau sales atau e-commerce lebih bagusnya lagi kalau ada untuk membuka OTA expansion. Baik. Berikutnya, baik. Saya kutip ya. Tadi kalau nggak salah Pak Ginastra sempat bilang menyusun kurikulum e-commerce. Mohon petunjuknya struktur kurikulum untuk e-commerce atau unit kompetensi dari e-commerce seperti apa, terutama untuk jenjang SMK, atau apakah draftnya bisa di-share? Baik, terima kasih sekali lagi. Betul saya tadi katakan bahwa kita punya kehormatan untuk menyusun kurikulum maupun silabus untuk mata kuliah sebenarnya e-commerce. Jadi itu dipakai di lembaga vokasi SBKN Nusantara di Mataram. Saya memberikan garis besarnya. Sekarang bahkan sudah dikembangkan oleh tenaga pengajar di SBKN tersebut sudah menjadi banyak lagi. Itu kalau tidak salah mata kuliah e-commerce itu berdurasi sepanjang 24 jam, ya, banyak mata dengan nilai kredit besar kalau nggak salah. Namun untuk SMK sejujurnya, ya, sepengetahuan saya kecuali ada orang lain, saya belum tahu bahwa itu sudah ada. Nah, ini sudah menjadi sebenarnya komitmen saya juga pada suatu waktu nanti kelas dan termasuk yang pelatihan kali ini, saya harus membuat yang namanya mata kurikulum dan silabus untuk SMK bulan. Nah, nanti ini akan ada ada pembicaraan lebih lanjut dengan Dirjen Vokasi, ya. Dirjen Vokasi sudah tertarik untuk memasukkan mata pelajaran e-commerce ini dalam salah satu acara daripada pembelajaran di SMK. Nantinya ini lebih kita sosialisasikan dulu mata pelajaran ini atau e-commerce ini kepada guru-guru atau tenaga pengajar ya, dosen dan sebagainya. Saya bilang tadi, berdasarkan survei kita yang kuesioner itu masih banyak sekali lembaga pendidikan yang belum mencantumkan e-commerce sebagai mata pelajaran atau mata kuliahnya. Kemarin kami sebelum acara pelatihan ini kami meeting dengan para pejabat di Kemendikbud, termasuk di sini ada Dirjen Vokasi, ada juga Dirjen Dikti, ya. Mereka mengamini semua bahwa ini penting dan ini harus segera dibuat. Tempat saya bekerja di AIZ juga kita membawa masalah ini ke Kemenparekraf,
ya, mentata bagaimana mereka menaungi sekolah-sekolah pariwisata macam STP, PAR atau Poltek PAR untuk agar dosen-dosennya juga memberikan mata kuliah e-commerce maupun revenue management dan dalam waktu sesegera mungkin. Pada hari ini sayangnya itu belum. Lagi ada? Tanya lagi? Ada? Cukup bagus? Ya, ada lagi? Oke, berikutnya adalah ini saya bisa langsung jawab. Pertanyaan tentang UX designer, apakah ini termasuk ke dalam e-commerce perhotelan? Sebenarnya tidak secara langsung. Designer lebih digunakan atau sebenarnya masuk ke ranahnya seperti Traveloka, Expedia, Booking.com dan tidak langsung digunakan oleh perhotelan. Saya tambahkan lagi, UX itu adalah user experience. Jadi ketika para pembuat platform ini membuat suatu platform, mereka harus mengerti apa sih yang diinginkan oleh customer-nya, sehingga platform mereka akan disukai, akan lebih banyak dikunjungi oleh customer ini. Makanya OTA itu lebih jago, lebih terampil dalam membuat tampilan yang lebih menyenangkan bagi customer dibandingkan dengan website hotel. Jadi kalau kita misalnya browsing ya, cari reservasi atau membuat reservasi di website hotel, itu membutuhkan waktu 25 sampai 30 menit untuk menyelesaikan satu reservasi. Tapi di OTA lain pihak itu hanya perlu waktu 7 sampai 8 menit. Nah, inilah fungsi UX ya, user interface. Juga ada namanya selain UX adalah IX ya, itu lain lagi. Jadi lebih banyak user interface. Jadi itu lebih pada OTA yang dikatakan oleh Pak Iwan. Oke, bagaimana meminimalisasi hacking di aplikasi digital? Ini sebenarnya masuk ke ranahnya IT dan ini juga sebenarnya lebih yang perlu dikhawatirkan lebih dalam adalah oleh Traveloka, oleh Expedia dan lain-lain. Dari hotel sendiri sebenarnya yang dikhawatirkan hanya database tamu saja yang supaya tidak bocor keluar. Jadi macam Marriott itu tahun yang lalu kalau nggak salah mau hotel tuh kadang-kadang di mana aja yang sebenarnya dikatakan itu tidak tadi maka tidak berkomat untuk pada IT bagaimana memprotek saya tidak di hacking ya, tapi ya betul hacking adalah suatu persoalan di dalam cara kita bekerja di mana kita itu Berikut, e-commerce kan dilakukan lewat internet. Bagaimana kalau sinyalnya buruk atau internetnya lambat? Ya, jangan pakai internet yang lambat. Ya. Ini hotelnya yang punya tanggung jawab lebih untuk menggunakan internet yang lebih bisa diandalkan. Sekali lagi, ini bukan bagian dari sales marketing, ini lebih ke IT. belum gini Ya, lanjut. bekas hasil sih ya Bu. Saya kutip, tadi Pak Ginastra mengatakan sebagai seorang customer yang mencari informasi tentang tarif sewa termurah kamar hotel di MetaSearch akan menjadi bingung karena banyak sekali pilihan. Apalagi customer itu membandingkan antara tarif sewa di OTA atau website hotel. Tips apakah yang dapat disarankan untuk customer agar dapat memilih dengan tepat? jadi ini teman-teman Bapak, jadi Kalau bagian lainnya ya, sekarang tadi ya itu ada MetaSearch. Kok bisa sih ada banyak saya satukan kepada OTA. Jadi kalau Bapak Ibu search itu misalnya ya dari hotel X gitu ya di kotanya masing-masing lah ya. Lantas di Google Search itu akan di sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah itu akan ada hasil pencarian Google di OTA masing-masing OTA. Ada di hotel.com, itu Expedia punya, ada Expedia, ada Booking.com, ada Agoda.com punya. Dan itu masing-masing mempunyai harga yang berbeda-beda. Kita, contohnya hotel mengirim harga saya
juta. Ya, dikurangi komisi 18%, berarti hotel dapatnya 820.000. Itu harusnya yang hotel terima. Tapi kenapa di tampilan di Google Search dari yang 1 juta itu bisa harganya 600.000, ada yang 700.000, ada 800.000, ada yang 1 juta. Kenapa bisa begitu? Simple alasannya. Salah satunya adalah itulah kalau di dunia ekonomi itu istilah bakar uang. Jadi para OTA ini supaya mendapatkan dapat itu dari customer, mereka merelakan komisinya mereka yang sebesar 15% atau 18% itu untuk diberikan kepada customer. Contohnya dia membakar uangnya 5%. Jadi yang Ini bukan no. Tadi yuk dia lambat. Yang penting kan. Angkat 80. Slow yuk. Ada yang paling dulu kerja banget. Karena cerita mau Saya terakhir. Oh iya. Mana bukan depan. Ada calon dia. Ya, lebih murah 4 atau 5.000 dibandingkan OTA lain. Nah, jadi harapannya saya customer ini beli di OTA. Itu konsep bakar uang. Yang kedua adalah misalnya ada juga tadi saya mengatakan B2B praktek business to business. Jadi begini, kalau selain OTA ada juga namanya offline segmen. Offline segmen ini kayak tradisional travel agent, macam Bayu Buana, Tatur, Patopati dan sebagainya, ya, travel agent lokal atau internasional macam Mayer, Wilson, banyak lainnya. Nah, hotel memberikan harga kepada mereka dalam bentuk paket untuk di markup. Markup itu dinaikkan harganya sekitar 25%. Teorinya itu seperti itu. Tapi dalam prakteknya bukannya 25% yang mereka naikkan, tapi 25.000 perak. Mereka harus menjual ke sub agent, karena sub agent ini tidak punya kontak langsung dengan hotel. Jadi mereka membelinya lewat travel agent yang besar-besar. Nah, sayangnya yang seharusnya mereka jual ke sub agent rate ini, mereka menjualnya ke customer langsung. Sehingga harga yang didapati oleh customer itu sangat-sangat murah, kami harga yang sudah murah. Ingat tadi saya katakan bahwa offline itu harusnya dibeli, online harganya segini. Nah, jadi offline ini harganya sangat murah. Dan itu diambil oleh OTA. Jadi oleh Agoda, oleh Traveloka, oleh Booking.com, harga dari jual yang hanya saat berlaku di agent, karena dia ada di dunia maya, diambillah oleh OTA besar. Jadi OTA tidak lagi menggunakan harga yang diberikan oleh hotel, tapi harga yang ada di travel agent. Ini praktek yang tidak benar. Ya, tidak harusnya offline itu melakukan hal tersebut. Tapi namanya juga bisnis, banyak sekali kecurangan-kecurangan, sehingga B2B rate inilah yang tadi yang saya bilang harganya tadi 600.000, bukan 10.000 bedanya, tapi 600.000 bedanya adalah 400.000 karena B2B ini tadi. Jadi kalau bagi customer yang bagaimana kita bisa melihat, ya lihatlah ada mesin pencari yang bernama Metasearch. Metasearch itu ada selain site scanner, kita cari namanya Google, Trivago, itu juga Metasearch ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari itu, bandingkan sendiri harga-harga itu dan carilah yang murah. Tapi hati-hati juga, karena harga murah tidak selalu benar. Itu saja pesan saya ya. Terima kasih. Nanti itu dibahas lebih lanjut di sesi revenue management. Ya. Nah, ini pertanyaannya masih berhubungan banget. Bagaimana hitungan share profit income antara agensi seperti Traveloka dan hotel itu sendiri? Kemudian contoh kasus saya menggunakan Agoda harga kamar walk-in 400, sementara Agoda 170.000 saja. Alasannya karena Agoda.
karena persoalan itu ini sangat umum terjadi di mana Bapak Ibu, dan kalau kami di hotel-hotel itu para e-commerce biasa punya grup isinya pembicaraan itu dulu kebanyakan dari Agoda, dan mereka terkenal licik atau nakal, sering memunculkan harga-harga yang tidak diketahui oleh hotel, ya. Seperti yang tadi, ya, banyak cara mereka menampilkan harga. Tadi saya bilang tentang bakar uang, jadi mereka mau merelakan komisinya, B2B rate, harga yang harusnya dijual ke agent tapi dijual ke customer. Terus yang lainnya juga ada kayak kontrak yang mereka mengatakan kalau saja saya menemukan harga lebih murah di OTA lain, dia bilang saya akan ambil rate itu dan menguranginya lagi sebesar 8% daripada rate yang kami jual. Karena prinsip daripada OTA itu adalah rate parity, artinya rate itu seluruhnya harus sama. Ketika terjadi seperti di mana salah satu lebih murah atau lebih mahal, dan itu namanya disparity, ya, itu tidak boleh. Nah, dalam prakteknya seperti Agoda itu, mereka mengambil yang termurah dan lagi menguranginya diskon. Nah, banyak sekali hotel yang tidak tahu soal kayak gini-gini ada di kontrak mereka. Belum lagi kita bicara soal member rate, ini ditambah lagi diskonnya sehingga 10% lagi ditambah lagi. Banyak sekali penyebab kenapa harga itu bisa lebih murah lagi. Tapi intinya bagi customer apa? Yang murah kan cari. Bagi hotel apa? Hati-hati. Lihatlah rate Anda setiap hari. Persoalannya adalah waktu saya di OTA, saya tanya berapa kali masuk ke OTA internet. Dia bilang bulan sekali, sebulan 2 kali. Saya bilang itu besar. Karena harusnya e-commerce masuk ke sana itu sehari 3 kali. Dan mereka tidak tahu kenapa akhirnya mereka bisa masuk sebulan itu sekali. Karena mereka bilang, buat apa masuk cepat-cepat banyak-banyak internet? Toh sudah ada channel manager, kita bisa update rate dan availability